Sofyan Sauri menurut saya bukan perkara gampang juga ya, yang tadinya jadi teroris, ideologinya kuat banget, kemudian dia mau meninggalkan ideologinya yang lama, itu bukan persoalan yang gampang. Saya kira melewati perjalanan yang cukup panjang, juga saya kira ada tekanan di internalnya sendiri, karena untuk keluar dari kelompok itu juga kan pasti dikafir-kafirkan, disalah-salahkan, disesat-sesatkan oleh kelompok internalnya. Jadi saya kira cukup berani yang dilakukan oleh Sofyan Sauri, dan mudah-mudahan juga menular ke yang lainnya. Pertanyaan, mumpung ada orangnya, jangan sampai ada anak kita, keluarga kita, adik kita, karena cepat sekali Bu, Pak. Jadi mereka itu tiba-tiba jangan sampai ternyata yang ada di peristiwa TKP itu ternyata adik kita, saudara kita, jangan sampai kayak begitu. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada sudah. Oh ya, silakan Pak. Kemudian membuat agama-agama lain itu punya sentimen terhadap agama Islam. Makanya mereka maksudnya literatur referensi hadis itu ambil dari kutub sita yang ada atau? Ya, saya kira bagus banget pertanyaan. Saya mau sharing sedikit ya. Saya pernah direkrut sama aktivis NII waktu di kuliah, waktu mahasiswa. Jadi gampang banget ngerekrutnya itu. Pertanyaannya gini, misalkan kamu agamanya apa? Islam. Sebagai muslim. Kalau muslim itu panduan hidupnya apa? Al-Quran. Oh ya, Al-Quran. Kamu sudah mengamalkan Al-Quran secara baik atau tidak? Ya belum kan? Pasti belum kan? Jawabnya di sini belum. Terus kemudian kenapa kamu belum? Ya kita nggak bisa jawab, tapi kita mau berusaha. Dia akan mengatakan, selagi kamu hidup di bawah naungan Pancasila, negara sekuler, kamu tidak akan pernah bisa mengamalkan Al-Quran secara kafah, secara sempurna. Itu dia begitu. Iya juga ya, saya bilang. Akhirnya pilih Al-Quran, pilih Pancasila. Kita pasti pilih Al-Quran ya kan? Tapi kenapa kamu nggak mengamalin Al-Quran, malah ikut negara Pancasila? Terus kudu piye? Sampai harus hijrah. Akhirnya kan hijrah tuh. Tapi nggak dilanjutin waktu itu karena berbagai persoalan ya ininya, sehingga saya tidak seperti sesuksesnya Ustadz Sofyan. Dia ikut kemudian sampai berkarir ininya. Nah, tetapi ternyata saya baca di dokumen-dokumen ini ya, para pelaku teroris ada lanjutannya. Itu kan tadi hijrah, yang satu lagi jihad. Pertanyaannya kurang lebih sama. Anda muslim? Oh iya muslim. Apa yang sudah Anda perbuat untuk Islam? Apa ya kita ya, akhirnya gitu kan. Nah, ini ternyata menarik orang-orang yang masa lalunya itu kelam, masa lalunya jahat. Pertanyaan ini, apa yang Anda sudah lakukan buat agama kalian? Akhirnya ditontonin tuh Palestina, keadaan Palestina kemarin, Suriah, Myanmar, Rohingya muslim di sana ditindas sama Buddha, di tempat-tempat lain. Ini liatin kondisi Islam di dunia seperti ini. Sampean mau diem aja sebagai Islam, apa kontribusinya? Iya ya, gimana ya kita sebagai muslim? Nah, orang-orang yang merasa dulu hidupnya kelam ini sebagai penebusan dosa. Tanyanya sama,
terus kudu piye? Ya sampean harus jihad. Nah itu anak-anak muda senang tuh ketika diinin gitu. Itu rata-rata yang saya baca dokumen-dokumen teman-temannya Ustadz Sofyan, itu hampir semua doktrinnya begitu ya. Saya serahkan ke Ustadz Sofyan. Tadi pertanyaan saya kira bagus-bagus banget. Tadi pertanyaan pertama. Tadi yang soal polarisasi tidak semua orang-orang yang kembali ke sunnah itu ini, tapi penjelasan dilanjutkan penjelasan. Iya, jadi gini, tadi saya telah katakan kita wajib mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah karena itu memang pedoman kita gitu. Masalahnya adalah siapa yang bisa memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada istilahnya di kalangan para ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan al-haditsu mudilatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Ada jangan coba-coba nggak pernah belajar di riwayat tentang nasa wal mansuh, mana am, mana khos gitu, lalu Anda menafsirkan, baca langsung bisa mengamalkan begitu saja. Karena ada seorang tabi'in mengatakan laula maliku walais lahalaktu kuntu adunu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Sungguh kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Gitu. Karena untuk memahami Quran dan Sunnah itu butuh beberapa perangkat-perangkat ilmu alat. Makanya untuk itu Anda harus pastikan Ustadz Anda, guru Anda itu adalah orang-orang yang alim dan bijak. Problem masyarakat kita adalah ketika kita memahami agama tidak sinkron antara fikih dalil dengan fikih realitas. Anda hafal Quran, Anda hafal hadis banyak, mondok 6 tahun, tapi ketika dihukumi realitas kondisi saat ini kita kebingungan. Contoh misalnya kemarin Bang ada vaksin misalnya ada kata-kata yang Anda kalau nggak pernah belajar usul fikih Anda akan bingung. Misalnya begini, MUI mengatakan vaksin AstraZeneca itu haram, tapi itu boleh digunakan. Nah, gimana logika Anda? Anda yang kalau baru belajar agama itu Anda akan hitam putih menghukuminya. Tapi nanti kalau kita bicara usul fikih ada istilahnya namanya itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi darurat, kondisi darurat itu membolehkan apa yang diharamkan. Dan ini dibenarkan di dalam Al-Quran. Misalnya begini, famanit tura ghairu bagin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa barang siapa yang dalam famanit tura ghairu bagin, barang siapa yang terpaksa memakannya, Bang. Dia nggak pengen makan, tapi dia terpaksa memakannya. Karena kalau nggak makan dia mati. Wala adin, dan dia tidak berlebihan dalam memakannya. Artinya dia memakan, hanya dia nggak mati saja. Maka kata Allah, fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah 167. Kemudian ada di surat An-Nisa, ada juga dalam surat-surat yang lainnya. Ada 4 ayat yang mengatakan demikian. Itu artinya kita di tengah hutan, Bang, nggak ketemu makanan. Kita kelaparan, tiba-tiba cuma hanya ada daging babi. Nah, kalau kita nggak makan tuh daging, ya kita berburu, kita yang mati. Maka kita terpaksa makan, tapi makannya nggak banyak-banyak sampai 3 piring, 4 piring gitu kan. Terpaksa, makanya cuma terpaksa. Maka agama itu membolehkan, tidak ada dosa baginya dan itu dibolehkan. Atau seorang istri, seorang wanita yang sedang mengandung ternyata perdarahan, di rumah sakit cuma ada dokter laki-laki, dokter kandungannya, nggak mau pokoknya perempuan, akhirnya dia mati. Nah, dalam keadaan darurat seperti itu, ad-daruratu tubihul mahdurat gitu. Artinya syariat membenarkan. Nah, dulu vaksin meningitis, Bang, sebelum haji umroh itu orang wajib, dan Saudi Arabia mewajibkan kalau nggak punya sertifikat atau belum divaksin meningitis nggak boleh berangkat umroh dan haji. Jadi terpaksa pada saat itu jamaah haji, jamaah umroh itu terpaksa vaksin. Tapi ternyata vaksin meningitis itu pada waktu itu bahannya masih ada kuning babi, Bang. Gitu, yang mau nggak mau pakai masukin barang yang haram gitu. Tapi ada yang namanya, kalau bahasa dalam Ba'sul Masal itu ada istilahnya, ada pembersihan, ada penghalalan di situ. Artinya dia bisa jadi suci memang ketika diekstrak sedemikian rupa. Nah, kita butuh jawaban-jawaban yang bagaimana ada fikih dalil, ada fikih realitas. Nah, ilmunya itu ada pada usul fikih. Maka Anda jangan pernah cari guru yang belum pernah mondok, belum pernah belajar usul fikih tentang muqayyad, mana'am, pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis. Tiba-tiba Anda jadikan sebagai konsultan fatwa saja. Nanti akan bahaya nanti di situ. Gitu. Akhirnya dia keluarlah tekstualis. Nah, biasanya saya kasih contoh lagi. Biasanya nanti di bulan Ramadan nih,
kita akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa atau nanti kita lebaran, itu biasanya menjelang malam takbiran itu ada fatwa bang, fatwa liar nih yang nggak tahu dari juntrungannya. Dia mengatakan barang siapa yang zakat fitrah dengan uang maka tidak diterima, karena zakat fitrah zaman Nabi itu menggunakan gandum dan kurma. Jadi barang siapa yang zakat fitrah dengan uang tidak diterima, haram, batil diterima. Dan saya berkali-kali mendengarkan kayak Ustadz Maher atau Elibi almarhum sering mengatakan seperti itu. Kalau kembali ke sunnah ya gitu ya. Iya, ini kan kembali kepada sunnah ini kan, karena memang Rasulullah bukan itu. Ternyata kata Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Maqasid mengatakan biang dari segala biang daripada terorisme, ekstremisme dan radikalisme itu adalah literasi beragama. Biang daripada ekstrim itu literasi beragama. Dia kelihatannya pejuang sunnah, dia kelihatannya pejuang Quran, ya, tetapi dia sedang menghancurkan sunnah. Kata beliau begitu. Kenapa? Karena maqasidus syariah, tujuan daripada syariat zakat fitrah itu adalah agar orang fuqara wal masakin bisa hidup bahagia di hari raya. Karena dulu kalau Rasulullah pakai kurma dan gandum, karena kurma dan gandum ini adalah makanan yang siap saji yang bisa dimakan oleh fuqara dan masakin. Ya kan, makanya dikasih kurma dan gandum. Nah, sekarang hari ini banyak makanan, banyak sebagainya ya kan gitu. Kalau Anda kasih zakat fitrah dengan gandum dan kurma, pertama masyarakat Indonesia bukan makanannya gandum, bukan dengan kurma. Makanya kemudian dalam mazhab Syafi'i itu dikonversi, dikiaskan bahwa itu yang dimaksud adalah makanan setempat. Maka kata mazhab Syafi'i boleh dengan beras, walaupun beras nggak disebutkan oleh Nabi gitu. Tapi apa iya malam takbiran kita kasih beras, orang fakir miskin bisa lebaran besok? Ini udah takbiran nih malam ini, kita baru dikasih zakat fitrah. Kira-kira orang fakir miskin bisa lebaran nggak besok? Ini beras gue bawa tukerin di mana gitu? Tukang santan udah nggak ada, tutup. Tukang daging juga udah pada tutup. Kan bukannya pagi tadi pada rame, betul nggak? Nah, makanya kemudian ulama-ulama mutaakhirin mengatakan nggak juga harus dibagi di malam takbiran, dan juga nggak harus dikasih juga gandum sama kurma. Tapi ente kasih juga duit nggak apa-apa 1 minggu sebelumnya atau 3 hari sebelum lebaran ente kasih. Itu insya Allah beras itu atau duit itu tersebut itu bisa dibelikan santan, bisa kita belikan daging buat opor besok, bisa belikan rendang. Jadi itu lebaran. Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita semua beragama berpikir tekstualis. Makanya orang bunuh ini murtad, nggak mengkafirkan orang murtad, kafir berarti dia ini ada sesat dan sebagainya. Karena misalnya gini, antum mengkafirkan polisi, tentara tidak? Nggak tahu. Oh, berarti antum ragu-ragu. Berarti antum kena kaidah man lam yukafir au syaka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir dan ragu-ragu dengan kekafirannya, maka orang kafir. Karena Anda tidak mengkafirkan polisi, tentara. Loh, emang di Al-Quran ada polisi, tentara kafir? Ada dalilnya. Disebutinlah sama dia nih, dia baru hafal sepotong-sepotong bang. Dia katakan inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Ada pakai dalil lagi yang lain, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabil tagut. Orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Dia pakai ayat-ayat yang sifatnya umum, tapi untuk menghukumi polisi, tentara kita. Akhirnya bang, polisi-polisi kita nih ditembak-tembakin sama teroris. Karena apa? Ada kesalahan dalam memahami Quran dan As-Sunnah. Kelihatannya berdalil seperti saya yang katakan tadi bang. Wah, mereka memang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, nah ini dalam Nawaqidul Iman, bahwa risalah mana togut itu, bahwa togut itu ada 5. Dan yang ketiga adalah man ladzi lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Wah, itu kan kalau diterima tekstual begitu aja, ini mau jadi apa kita negara kita? Memang kelihatannya pejuang sunnah gitu, tapi karena dia tidak membaca sara-sara ulama, penjelasan ulama, dia jadi sesat-sesatkan. Makanya jangan coba-coba Anda belum pernah belajar fikih tamat, lalu Anda sok tahu dalam urusan berfatwa yang kemudian sifatnya safut dima, ya, tertumpahnya darah seorang muslim. Makanya kemudian ada kisah nih bang, ini saya dengerin di Gus Baha ini. Jadi nanti lisan itu
bertanya kepada Allah. Dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa ini lisan saya lebih disiksa, lebih dahsyat, lebih besar daripada anggota tubuh yang lainnya? Apa kata Allah? Karena dulu ucapan-ucapan kalian itu darah yang seharusnya terjaga di timur dan di barat tertumpah, ya kan? Alat-alat kelamin yang seharusnya terjaga, karena pengkafiran tersebut akhirnya dia dihalalkan oleh orang-orang yang mengkafirkan tersebut. Makanya kemudian lisan ini lebih dahsyat siksaannya daripada anggota tubuh yang lainnya begitu. Itu diceritakan dalam hadis itu, Bang. Hadis itu hadis qudsi dan itu sahih. Nah, makanya kata Gus Bah, hati-hatilah kemudian kita berfatwa yang kemudian fatwa tersebut menyebabkan sakfut dima, ya, tertumpahnya darah-darah yang suci daripada kaum muslimin akibat salah cari guru, salah ngaji, ya. Makanya ajakan-ajakan kembali, kita ini adalah agama, kita bukan agama nenek moyang, kita kembali kepada dalil, kita nggak putus sara ulama, kita bukan agama dongeng. Lah, terus apa fungsi wal ulama warasatul anbiya? Ya, bagaimana ulama-ulama yang belajar lama agama tentang hadis, Quran dan sebagainya, ulumul Quran, ulumul hadis, terus mereka perannya apa gitu? Dia kan akan menjelaskan bagaimana sebetulnya makna-makna seperti ini. Jangan sampai kemudian kita salah dalam menafsirkan. Nah, para teroris ini salah dalam memaknai ayat-ayat yang saya jelaskan tadi, Bang, gitu. Makanya kemudian kita jangan sampai salah cari guru. Nah, ini penting ya. Anda boleh jadi orang baik, jadi orang soleh, tapi Anda pastikan guru Anda adalah guru yang bijak. Karena ngaji ini, jadi ada nasihat Adi Hidayat ya, yang bisa Anda ambil. Kata beliau gini, kalau Anda keluar dari majelis taklim, keluar dari halaqah atau liqah, keluar dari situ Anda jadi benci dengan orang-orang di luar kelompok Anda, maka tinggalin. Singkat, saya rasa saya setuju dengan pendapat ini, ya. Karena ngaji ini, ya, kita belajar agama agar kita tambah soleh, tambah kebaikan, ya, tambah semat, tambah prestasi. Bukan ngaji kemudian kuliahnya jadi putus, hubungan dengan keluarganya jadi buruk, ya. Karena saya lihat, Pak, di penjara kelompok-kelompok teroris ini banyakkan nikah juga nggak pakai wali, padahal bapaknya masih ada. Ditanya, kenapa bapaknya? Saya biasa menikahkan, karena di penjara tuh ikhwan-ikhwan kita biasa ini gitu. Kenapa, Ustaz? Orang tuanya udah meninggal. Nggak, Ustaz, masih ada. Loh, kenapa? Bapaknya PNS, bapaknya udah baiat sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bapaknya anggota partai, bapaknya polisi, tentara. Masa ada gitu? Makanya kemudian jangan aneh di kampus-kampus besar banyak ketika dikuliahkan anaknya di universitas besar, kemudian dia pulang-pulang tiba-tiba bawa anak, tiba-tiba dia sudah menikah, tiba-tiba dia udah hijrah ke Suriah, ya, dia tinggalkan orang tuanya, tidak dilibatkan bapaknya, ayah kandungnya untuk menjadi wali nikah. Wah, ini kacau sekali cara-cara beragama seperti ini. Jadi itu, Bang, sekelumit brainwashing, ya. Yang kedua ya, Bang? Ya, brainwashing gimana? Jadi gini, saya mau cerita, ada cerita ini, ada seorang thalabul ilmi, ya, seorang pelajar yang kemudian dia belajar, Bang, cari ilmu di suatu tempat. Dia berasal dari Tarim, yang mana bermazhab Syafi'i. Lalu dia kagum lah dalam suatu majelis dengan seorang syekh. Ya, Syekh, saya kagum sekali dengan antum. Saya ingin ngaji sama antum, saya ingin belajar sama antum. Terus dikatakan oleh syekh tadi, kamu berasal dari mana? Saya dari Tarim. Oh, kok Tarim itu berarti mazhab Syafi'i? Betul. Iya, betul. Kamu jangan ngaji sama saya, kata syekh tadi. Loh, kenapa? Saya mau belajar sama antum. Jangan. Saya bermazhab Imam Ahmad. Saya bermazhab Imam Ahmad. Loh, emang kamu nggak boleh? Nanti kalau Anda belajar dengan saya, nanti Anda pulang kampung, Anda akan bikin gaduh. Anda akan bikin fitnah nanti. Yang kedua, Anda nggak ada teman diskusi. Karena mazhab Syafi'i semua, Anda akan jadi kayak alien. Maksudnya asing sendiri gitu. Nah, ini, Bang, saya ngaca ini sekitar tahun 2000-an sebenarnya. Memang nih saya nyalahkan pemerintah juga sebetulnya. Ketika banyak ada suatu organisasi, saya nggak sebutkan karena ini. Jadi dia kirimkan banyak para thalabul ilmi ke Arab Saudi ceritanya. Mereka belajar semua di sana. Itu tahun 80-70 nggak ada segaduh kayak sekarang, Bang. Di era tahun milenium ini kan bid'ah, dikit-dikit tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, semua bid'ah semua. Akhirnya jadi apa? Di masyarakat terpolarisasi. Akhirnya orang-orang yang disekolahkan ini balik ceritanya. Karena mereka nggak belajar mazhab tentang Syafi'i, mereka nggak pernah belajar tentang sanad bagaimana, ya kan?
mereka kuliah hanya dia pintar bahasa Arab Yang aja. ngajak berantem duluan mereka sebenarnya. Iya, dia pulang bikin gaduh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya masyarakat kan kacau nih, Bang. Akhirnya jadi pada berantem semuanya. Makanya kemudian kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala, dia mengatakan yang bagi lil muslim yasta'idu minal fitan. Hendaknya seorang muslim menghindari daripada fitnah, la yazgabu bidzikr madahil gharib, dan tidak menyibukkan diri mereka kepada perkara-perkara yang asing di dalam mazhab. Perkara-perkara asing di dalam madhab, wala fil usili wala fil furu', tidak saja dalam masalah-masalah pokok agama maupun masalah-masalah cabang. Dan aku tidak melihat orang-orang yang melakukan demikian itu tidak mendapatkan kebaikan, dan dia malah mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena akwalnya dia, fatwa-fatwanya dia, statement-statement dia itu membuat akhirnya dua masyarakat yang soleh-soleh di antara hamba-hamba Allah ini jadi pada berantem. Nah, ini ternyata akwal dari Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar An-Nubala ini, ternyata dulu ada mazhab Imam Ahmad dan mazhab Syafi'i berantem, Bang, di negeri Syam. Sampai baku bunuh dia. Kenapa? Cuma gara-gara menyibukkan ngomong ini yang kayak tadi, Bang, masalah furu yang penuh dengan ikhtilaf, ya kan, di kalangan para ulama dianggap ini sama dengan yang sekarang nih. Kalau kita lihat yang jadi sumber masalahnya, saya kadang setuju juga apa yang dikatakan Kiai Akil Sirot, ya kan, yang mengatakan ini sumbernya ini jangan-jangan kelompok-kelompok yang selama ini mengajak kepada Arfan dan As-Sunnah tapi nggak butuh syara ulama. Akhirnya gaduh di masyarakat. Anda coba lihat surat yang dibaca oleh Zakia ini di paragraf ketiga, Bang. Saya berpesan kepada keluarga saya jangan ikut pemilu, karena ikut pemilu itu adalah demokrasi. Demokrasi itu adalah syirik, dan itu akan melahirkan daripada hukum-hukum buatan manusia. Di sini, Bang, Salafi jihadinya ini kelihatan banget Wahabinya. Kenapa? Karena memang menurut pemahaman kelompok-kelompok ini demokrasi itu adalah syirik. Ya, karena dia dianggap syirik karena kedaulatan hukum itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Sedangkan demokrasi ada di tangan, padahal demokrasi di Indonesia itu adalah mekanisme dalam mencari pemimpin doang, Bang. Dan di dalam Al-Quran mekanisme dalam mencari pimpinan itu nggak pernah ada yang tegas gitu. Misalnya begini, di Al-Quran memuji kerajaan Daud dan kerajaan Sulaiman. Ya, kadang Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjuk langsung siapa penggantinya dia, gitu. Dan Abu Bakar itu langsung menunjuk Umar untuk menjadi penggantinya dia. Kemudian Umar membentuk tim 6 untuk mencari pendukungnya. Lalu ketika di zaman Utsman bin Affan terbunuh, nggak tahu kemudian secara aklamasi Dewan Syura memilih Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak ada yang pernah jelas, Bang. Kadang di Al-Quran memuji kerajaan, kadang di dalam sunnah juga Rasulullah tidak secara tegas memilih pemimpin, dan itu diserahkan kepada. Dan pola-pola demokrasi seperti ini, istilah demokrasi itu sebetulnya cuma cari pemimpin. Jadi nggak mungkin kita bisa kafirkan gitu. Karena apa? Karena memang hukumnya kan berubah menurut zaman dan tempat gitu. Kita nggak bisa tekstual. Nah, inilah yang kemudian tekstualis ini, Bang, yang kemudian cara memahami agama ini berbahaya. Makanya kemudian saya sebelum jadi teroris itu berkarir dulu dari intoleran dulu. Saya bitah-bitahin dulu tuh orang-orang di luar kelompok saya. Ini bitah, ini maulid bitah, ini bitah, ini bitah. Lalu setelah itu ningkat jadi radikal. Lalu jadi niat jadi teroris. Saya takut kalau intolerannya nggak sembuh, ya takutnya ntar dia berkarir kayak saya nih. Dan itu bahaya gitu loh. Tapi sekarang ala kulihal, nah kita terus edukasi kepada masyarakat. Anda boleh jadi orang soleh. Saya selalu terus mengatakan, Anda harus jadi orang soleh, Anda harus beragama, Anda ngaji di mana saja. Tapi pastikan kalau Anda keluar dari majelis taklim, Anda jadi benci dengan orang di luar kelompok Anda, tinggalin aja. Ya, cara ini dialog kebangsaan model-model seperti ini ya diadakan di kafe-kafe atau di lingkungan rukun tetangga, RT, RW, itu saya kira bagus banget melibatkan masyarakat setempat. Ini harus saya kira terus dilakukan. Sedikit jumlah orang tapi sangat efektif untuk dilakukan, karena supaya tidak ada lagi misalkan, karena gini, selama ini kan orang tahu isu-isu ini dari berita ya, sosial media, nggak secara langsung. Apalagi misalnya diskusi ini menghadirkan pelakunya langsung, pelaku teroris, mantan pelaku teroris, kemudian juga korban di situnya. Ini sangat efektif banget. Terus saya kira harus dilakukan terus acara-acara seperti ini.